warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Matos kelangkong rabuna pada majlis Maulidur Rasul sarang sebelasan Syekh Abdul Qadir Jailani dan hataman Al-Quran sekaligus pada malam keadaan toh. Moga-moga Allah apareng kehendak saya dan gula panjenengan serabu oleh berkaipun Al-Quran, oleh berkaipun Maulidun Nabi, oleh berkaipun Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kalau Maulid itu kalau di beberapa negara itu diselenggarakan itu secara meriah. Kadang-kadang kalal telasan. Udah pasang lampu-lampu deh. Udah dimain oneng tahun belum poluan nggak sah. Rabu ke datang ke Telemepon Kiai Sehu kanto toko NU di mana Sehu kanto putra angkatipun Kiai Wahab Hasbullah. Kemudian datang Maulid Rasulullah saya selenggarakan oleh Kiai Sehu. Coba kanto kasih bermantan nggak sah. Pasangin rumbai-rumbai, lampu-lampu dan sebagainya. Lalu sempat tanya, Kiai kok pasang gitu? Oh iya, ini saya sudah membiasakan sejak tiap Maulid, ini saya pasang sebulan. Jadi sebulan, mulai tanggal 1 sampai 30 itu selalu compon kayak meriah. Oh udah sebenarnya. Saya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah itu, yaitu dengan menunjukkan kegembiraan kita. Jadi kegembiraan kita ditunjukkan bahkan dengan tidak hanya dengan membaca Maulidun Nabi Muhammad SAW, tapi juga hal-hal lainnya. Ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa kitab disebutkan kalau kita mendatangi acara Maulid Nabi itu kita dianjurkan mengenakan baju terbaik. Syukur kemantan lo datang sampai selesai. Tapi datang Maulid Nabi ini dianjurkan mengenakan baju yang baik. Bahkan ulama-ulama menyebutkan air yang dihadirkan pada saat Maulid Nabi itu akan menjadikan obat. Jadi air yang itu juga buang lagi. Nabi bisa kebaik peleman, paling agak teretan sesak dan sebagainya. Sebagian diminum, sebagian digosokkan. Yang menarik boleh pun Ibnu Hajar Al-Haythami kan toh. Dalam kitabnya namanya An-Ni'matul Kubra. Ibnu Hajar Al-Haythami misalnya kalau Maulid Nabi itu kumpulkan uang. Saya kok suruh ngumpul lagi. Baik uang logam, emas dan perak sebagainya. Suruh ngapain? Kenapa maksudnya? Maksudnya malah tak fikir. Tak akan jadi miskin. Orang tak jadi miskin. Jadi mau bisa gula panjangan deki menabi semakin mungkin tak tahu nggak panjangan ini. Deki menabi pada asma badaran biasanya kan mau juga Maulid Nabi. Deki tolong apa kita pese naga deki berkah naga pese. Pese gula bangnya kayak begitu. Mau tak banget tak bisa ki buku tabungan bekta. ATM bekta. Mereka jangan layak sakiru abadanya. Tak jadi miskin selamanya kalau kita. Karena apa? Semua yang kita hadirkan mereka membawa berkah. Air membawa berkah, makanan-makanan membawa berkah. Termasuk obeng kayak itu nanti membawa berkah. Setiap hari mau asma bazar, bekta pada 5 juta, bekta 5 juta. Walaupun yang disumbangkan nanti guru 10.000. Tapi bekta mereka berkah, berkah. Malah saya pun simen ini kan banyak ulama-ulama ini kan apa obeng menabi Maulid Nabi ini kan karena bawa berkah sendiri. Jadi monggo niku dibiasakan. Yang pertama ketika Maulid Nabi kita mengenakan baju yang terbaik. Yang kedua kita mengenakan wewangian karena wewangian itu mengundang malaikat. Nah, wewangian itu berdasarkan bentuk tadi supah. Supah, ada yang wajib semprot dan sebagainya, ada yang dibagi wangian-wangian dan sebagainya itu mengundang malaikat. Yang ketiga, kita undang orang lain. Kata Imam Syafi'i, siapa yang mendatangkan orang lain untuk membaca Maulid Nabi,
maka dia akan berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Dan hidupnya nanti diberkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengenal Nabi itu kita undang yang lain-lain. Undang yang lain, baca dan lain sebagainya. Nanti makan-makan, diberi makan dan sebagainya. Bahkan disebutkan dalam Nikmatul Kubra itu kalau kita menyediakan makanan dalam bentuk garam atau gandum ya, makan dan sebagainya, dan semua hal yang terkait dengan makanan-makanan itu akan bawa berkah kepada kita pada kehidupan kita. Mulai dengan orang yang cerita mungkin untuk yang kesekian kalinya ini cerita dari Profesor Said Aqil Al-Munawar di daerah Cipanas, dari Cipayung. Itu ada namanya Habib Umar Latas. Itu setiap Maulid itu biasanya akhir bulan itu menyediakan peringatan Maulid yang meriah sekali. Ada orang kayak saya kan tuh senengan ngasak bekas-bekas beras kan itu. Jadi kan orang Lestari Daer kan banyak sisa-sisanya itu. Sisa itu diambil sama orang itu. Diambil orang itu kemudian di setiap hari setiap masak diambil bekas beberapa butir. Kemudian dicampur lagi masakan itu. Itu jadi berkah. Kan itu mereka tukang ngasak sampai anak-anak bersedia direktur bank dan lain sebagainya berkata barokah dari beras kain itu. Jadi Maulana melalui panjangan si Kuber ayah nggak itu ebekta. Mun korang pun sobu maksud boleh, boleh. Mun bisa mencari pun abah ayah kanto sampai sobu. Udah kuning paringan boleh soalnya. Jadi ini kasih terus keken berkah. Udah dimin orang nyonda apa ayah paring ayah. Gak sampai entek ke ono mana banyu. Jadi banyu itu beda bekas lagi. Deki daerah neka daerah desa yang lagi beda maulid kan itu juga membawa berkah pada kita semua. Bahkan kita berhimpun pada maulid Nabi neka kan itu juga manfaat karena perkumpulan kan itu termasuk dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kata memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini kita bisa mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan kita yakin tadi bahwa Rasulullah pada saat kita berdiri hadir. Maka menurut Imam Madhab Hanbali, orang Madhab Hanbali mereka kalau dibacakan riwayat kelahiran Rasulullah mereka hukum wajib berdiri. Ya. Lain Hanbali tidak wajib sunnah. Tapi Imam Hanbali wajib berdiri. Jadi ketika dibacakan cerita tentang kelahiran Rasulullah, walaupun dibaca sendiri di rumah, dia wajib berdiri. Kalau mazhab lain tidak wajib berdiri, sunnah berdiri untuk menghormati Rasulullah. Karena menghormati Rasulullah sama-sama. Kalau kita mencintai Rasulullah dengan membaca cerita Rasulullah, sama dengan kita mencintai negara kita membaca Indonesia Raya. Baca Indonesia Raya kan mesti berdiri. Kita tandakan juga kecintaan kita kepada Rasulullah dengan berdiri ketika hikayat kelahiran Rasulullah itu dibacakan. Dan kita harus gembira ketika saat-saat peringatan Maulid Nabi itu akan membawa dampak yang terbaik pada kita. Jadi mana orang stres, suruh datang peringatan Maulid Nabi, suruh gembira hatinya, insya Allah nanti akan menjadi gembira seterusnya berdekati Rasulullah SAW. Sekali itu moga-moga bisa membawa manfaat peringatan Maulid Nabi bagi kita dan keluarga kita, supaya yang keluarga kita yang tidak datang kita kasih air kita ini, makanan yang kita bawa, makanan yang nanti yang kita bawa itu tolong sisakan kalau bisa dibawa keluarga supaya dinikmati oleh keluarga kita. Nah, seperti cerita dari Profesor Said Aqil Munawar tadi, mun beda sisa anak saya jemur kayak karak, kayak dekat campur lagi mari itu berkana. Jangan berkah kan tak oning ulun jangan. Membeda orang pada lulusan pada gajinya pada nak berkana lagi bisa sesetong
pesan air tabung, setong pesan air kebaya sedekah. Dek saya banyak, dek saya sedekah nih kan. Saya tabung kan tak banyak tetap bisa nabung 1.000 tetap. Tapi sedekah, nah seberkah nih kan, berkah kan itu dengan memperingati peringatan Maulid Rasulullah SAW. Jadi keberkahan itu tidak terasa, tak terasa. Tapi nanti kita rasakan nanti pada akhirnya berkah kan itu. Terutama kalau kita sering memperingati Maulid, mendatangi peringatan Maulid Nabi SAW kan itu, sisakan bahwa nanti setidak-tidaknya Rasulullah akan hadir pada saat kita dalam kesepian kita dalam alam kubur. Itu nanti akan hadir kalau kita sering mendatangi peringatan Maulid Rasulullah SAW. Jadi mari kalau ada peringatan Maulid Nabi nyarai Rabu, ika di Mabisaus, senausa ika di Mabisaus Rabu hadir Maulid Nabi SAW. Kan to biasanya tak benarnya kan beda dua telur. Tapi nek kota-kota kan masjidnya itu tiap ada rumah-rumah itu menyelenggarakan juga peringatan Maulid Nabi SAW. Karena apa? Karena mereka senang. Karena kalau rumahnya itu dibacakan peringatan Maulid Nabi, maka di rumahnya itu dikepung oleh malaikat. Nah, malaikat itu menumpuk di sini. Dan diriwayatkan kata menurut para ulama, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau adalah Sayyidul Arifin, orang-orang yang termasuk Sultanul Arifin beliau. Itu malaikat itu sampai setahun. Nanti itu tinggal di rumah itu nanti memberi berkah itu selama 1 tahun. Ya. Jadi kalau rumah itu dibacakan, insya Allah kita juga yang hadir di situ juga akan diikuti oleh malaikat, dan malaikat itu insya Allah akan ikut ke rumah kita dan akan meramaikan rumah kita dengan berkah dan akan membahagiakan yang berbuat berkah, yang memberikan kebahagiaan pada kita dan keluarga kita. Nanti keluarga kita awet dan hidup kita juga akan menjadi hidup yang bahagia. Karena apa? Diberkati Rasulullah SAW. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.